Karena memang visi beliau bukan hanya kecantikan wajah saja, tapi juga kecantikan hati. Insya Allah target utama beliau itu membahagiakan orang. Ini yang hadir orang semua ya, ya, membahagiakan sesama dengan cantik luar dalam, cantik zahiran wa batinan. Karena memang kecantikan wajah tanpa didasari iman dan budi pekerti itu bagaikan bunga indah tapi tidak harum mewangi. Ora patek dihargai yo. Padahal mikirin ini yo suwe. Cantiknya wajah itu kan hanya setipis kulit, tapi kalau cantiknya budi pekerti benar-benar tembus ke relung hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau didampingi istrinda tercinta Mami Nita dan keluarga besar dari DRW Skin Care. Kemudian Az-Zahir bersama Zahir Mania, seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia yang kita cintai, yang kita banggakan, tetap semangat meskipun hujan melanda. Insya Allah ini tanda bahwa kita benar-benar dicinta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Malam ini izin roastingannya tipis-tipis saja karena medsos lagi tidak baik-baik saja. Kita berdua harus bertanggung jawab karena roastingan dahsyat itu kita berdua yang memulai, sehingga banyak ditiru di mana-mana, akhirnya ada yang kesleo. Ini penanggung jawabnya adalah beliau. Apalagi saya udah terkenal raja roasting, oleh karenanya mohon doa mudah-mudahan selamat. Panjenengan juga harus hati-hati karena ini banyak netizen yang memata-matai. Awas nanti digoreng, bahkan diliwet sampai lembut. Mereka menunggu Habibidin offset, Abah Anza melakukan pelanggaran sehingga kami berdua kena kartu merah. Singkat-singkat saja saya, karena visi dari Pak Dokter Wahyu Tri Asmara, namanya keren. Wahyu itu anugerah pemberian, Tri itu 3, asmara itu cinta. Berarti beliau mendapatkan anugerah 3 cinta. Memang cinta itu ada 3 tingkatannya. Level cinta ada 3. Ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Cinta mulia, cinta level tertinggi, itu cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Cinta madya itu cinta pertengahan, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Sedangkan cinta hina itu cinta kepada dunia, cinta kepada harta. Rumusnya begini, siapa yang cintanya cinta mulia, maka dia akan mendapatkan anugerah cinta madya sekaligus cinta hina. Tapi siapa yang cintanya cinta hina, dia akan terhalang dari cinta madya, terlebih cinta mulia. Kapan-kapan saya uraikan kalau kondisinya tidak hujan. Skincare, ini pengajiannya kan judulnya skincare. Skincare itu urusannya dengan kulit. Karenanya ceramah saya malam ini hanya akan mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwa sesungguhnya kita diserang macam-macam penyakit kulit yang berbahaya, tapi kita kurang menyadarinya, sehingga nggak ada inisiatif untuk berobat, nggak ada keinginan untuk sembuh, karena kita nggak sadar kalau sesungguhnya kita diserang penyakit-penyakit kulit tersebut. Saya katakan penyakit kulit itu singkatannya kurang solid, sehingga terjadi perpecahan, sehingga terjadi kekacauan, semuanya jadi rancu karena penyakit kulit kurang solid. Penyakit-penyakit itu adalah kudis, kurap,
kutil, dan kusta. Penyebabnya adalah kuman. Jadi kudis, kurap, kutil, kusta, penyebabnya kuman. Ini kalau nggak dijelaskan ya nggak paham. Wong yang datang ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi aku nggak berani ngomong oon sekarang, bahaya. Biasanya aku bilangnya oon gitu, nanti digoreng sama dengan GOBLOK. Penyakit yang pertama namanya kudis, kurang disiplin. Penyakit kedua namanya kurap, kurang rapi. Penyakit ketiga kutil, kurang teliti. Penyakit keempat kusta, rakus harta. Dan penyebabnya adalah kuman, kurang iman. Terima kasih aplausnya karena ini mikirnya lama. Ya hanya ini saja yang akan saya uraikan. Ini ada kaitannya dengan skincare nanti. Dan setelah ini insya Allah Anda akan pangling dengan wajah saya yang makin glowing, karena saya akan dapat kiriman rutin DRW skincare ke rumah. Aku ora iso mbayangke nek wajahku glowing kok nyaingi makhluk iki kok. Coba Pak Dokter, coba aku pengen membuktikan kesaktian DRW skincare. Wis pokoknya kelinci percobaannya saya. Pokoknya setelah ini kok wajahku jadi glowing, berarti DRW skincare betul-betul manjur, betul-betul mujarab, betul-betul oke. Coba plus 1 skin anti tuwek. Tahu-tahu mati. Penyakit pertama namanya kudis. Kita itu punya penyakit kronis loh ya, namanya kudis, kurang disiplin. Padahal Islam itu sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan disiplin. Coba kita perhatikan rukun Islam yang 5 itu semuanya ajaran kedisiplinan. 1 syahadat, disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo dibaca sama-sama 3 kali. Siapa tahu kita terjebak dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, tapi kita tidak sadar. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini disiplin akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena sekarang mulai banyak orang yang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Dia masih mau nyembah Allah tapi minta pertolongannya kepada dukun. Disiplin akidah harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan, terutama di era seperti sekarang ini. Zaman boleh berganti, tapi iman jangan sampai mati. Masa boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Jadilah seperti ikan di laut, walaupun direndam air asin bertahun-tahun, tapi ikannya nggak katut asin. Iwak segoro kuwi najan bertahun-tahun dikum banyu asin, tapi iwake mboten katut asin. Kenapa? Ikan laut yang direndam air asin bertahun-tahun kok tidak ikut-ikutan asin? Karena ikannya hidup, sebab iwake urip. Loh iya, lah kalau ikannya mati, lah itu gampang kena pengaruh. Diuyahi ya langsung asin, digawe ke sambel ya dadi pecel, dadi penyet, disujeni ya dadi panggang, karena dia mati, gampang kena pengaruh. Orang itu kalau imannya hidup nggak gampang kena pengaruh, nggak latah. Silahkan kepung dengan minuman keras yang katanya mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, kualitasnya oke, nggak bakal terpengaruh, nggak, karena imannya hidup. Silahkan kepung dengan night club, hiburan-hiburan malam lengkap dengan PUREL-nya, ndak bakalan terpengaruh karena imannya hidup. Silahkan kepung dengan tempat prostitusi, dengan pekerja-pekerja
komersial yang ada yang bangkok, ada yang bangki, ada yang bungkuk, ada yang bengkak. Nggak bakal terpengaruh. Kenapa? Karena imannya hidup. Ini penting karena masyarakat kita itu, maaf, masyarakat yang latah, gampang terpengaruh, gampang terprovokasi. Pokoknya ada berita dikit gampang katut-katutan. Maaf, itu tandanya imannya mati. Udah, yang kedua, rukun Islam itu sholat, disiplin waktu. Begitu masuk waktunya, ada panggilan adzan, berangkat. Begitu masuk waktu, ada panggilan, laksanakan. Kita dituntut untuk disiplin waktu. Pokok masuk waktunya, dengar adzan, berangkat, laksanakan. Tapi kita kan nggak seperti itu. Dengar adzan itu jangankan kok berangkat dan menjalankan serta memenuhi panggilan, jawab aja loh kadang-kadang ndak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, yamene kok wis adzan ki jam piro iki? Bukannya jawabi malah loh, yamene kok wis adzan ki jam piro? Padahal kita kalau dengar adzan itu wajib seneng. Karena adzan itu panggilannya Gusti Allah. Mendengar adzan wajib seneng. Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk mendengar panggilan Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku masih kau beri kesempatan untuk memenuhi panggilanmu, menjalankan perintahmu, bersimpuh di hadapanmu. Makanya nek krungu adzan niku wajib seneng. Ukurane seneng krungu adzan nih padha karo wulan Ramadan sampeyan poso krungu adzan maghrib. Seneng napa seneng? Ya gak seneng tok, wong kuwi sing dinteni. Pas poso sing paling dinteni adzan maghrib, nyetel radio, ndelok TV, ngrungokne masjid. Endi sing adzan dhisik dieloki? Adzane dhisik TV ya melok TV. Lho Mas, kok wis mangan? TV wis adzan kok. Dhisik radio melok radio, dhisik masjid melok masjid. Keri kabeh adzan dhewe. Loh, apa hikmahnya? Gini loh hikmahnya. Kita kalau mendengar adzan kok kita seneng. Adzan itu panggilan Allah. Ketika kita dipanggil Allah, kita seneng, maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Kalau kita dipanggil Allah, kita menjalankan, maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga memperhatikan. Wis gampangan ngene, lek sampeyan ditimbali Gusti Allah kok sampeyan gatekke, giliran sampeyan manggil Allah, Allah yang gatekke panggilan sampeyan. Kapan kita memanggil Allah? Waktu beribadah kita memanggil Allah, ketika berzikir kita memanggil Allah, bersolawat kita juga memanggil Allah, memanggil Rasulullah. Ketika berdoa kita memanggil Allah, Allahumma Rabbana, ya Allah. Bukankah itu kita memanggil Allah? Diperhatikan apa enggak sama Allah? Ya tergantung kita ketika dipanggil Allah merhatikan apa enggak. Kalau kita dipanggil Allah, kita merhatikan panggilan Allah, giliran kita memanggil Allah, Allah pun akan memperhatikan panggilan kita. Dari sini setidaknya kita tahu dan sadar kenapa doa-doa kita susah diijabah, karena mungkin sebabnya kita sering tidak menghiraukan panggilan Gusti Allah. Halo? Coba kalau dipanggil Allah waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Kira-kira lebih banyak yang pergi ke masjid sholat jamaah apa banyak yang masih tidur? Berarti prinsipnya dibalik, an-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat. Wong dipanggil kok malah kelon. Izin, kalau di Purworejo sini 5 waktu masjid-masjid sepi apa rame? Oh rame, berarti orang-orangnya nggak sholat ya, berok-berok ya di masjid ya. Ya Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen diperhatikan Allah waktu kita memanggil Allah, di antara yang harus kita lakukan, ya kalau kita dipanggil Allah ya kita harus merhatikan Allah. Sama malam ini kita bersolawat, kita memanggil-manggil Rasulullah, diperhatikan nggak sama Rasulullah? Ya tergantung kita, gitu loh. Kalau kita diperintah sama Rasulullah, kita betul-betul memperhatikan, kita betul-betul mengikuti dan meneladani Rasulullah, pasti Rasulullah akan terus memperhatikan kita. Ngono lah sampean meskipun pertentangan lehmu,
ya Rasulullah, mulai ya tidak direken sama Rasulullah. Makanya diantara misinya Az-Zahir itu kan yang tadinya belum sholat, yang tadinya masih nakal, waras. Jadi maaf, kalau pengen diperhatikan Rasulullah, ya kita harus memperhatikan apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, yang ketiga, zakat itu disiplin sosial. Kita kalau dapat rezeki jangan dinikmati sendiri, berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan, itu zakat. Mudah-mudahan DRW skincare ini makin jaya, makin sukses, sehingga lebih banyak menebar manfaat. Karena beliau, Pak Dr. Wahyu ini juga punya program-program sosial yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Tiap tahun puluhan ribu sembako, terus bagi-bagi ambulan, udah sampai kemana-mana pembagian ambulan, udah menusantara. Yang belum tinggal ke pesantren saya. Izin Pak Dokter, sama. Makanya saya baca profilnya jenengan itu saya seneng. Wah, ini misinya kayak saya. Ya walaupun kita kelasnya beda, wilayahnya beda. Kalau saya mohon doa, ini dibilang sombong terserah. Izin Mbah Yai niki min babi sombong ini. Lari-lari sing derek kula ten pesantren sekarang udah 2.500 lebih dan semuanya free, bebas biaya. Dari 2.500 sekian itu yang 700-nya adalah anak-anak yatim. Mohon doanya Pak Dokter, ini saya sampaikan supaya hati penjenengan terketuk. Ya setidaknya kan malam ini ada tambahannya gitu loh. Lah saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya bisnis apa-apa, dapatnya ya dari gini-gini. Makanya kalau ada yang bilang, oh boy jual agama, aku loh nggak pernah tawar menawar. Namanya jual agama itu nyang-nyangan. Iso dodolan agama lho, lambe syukur meletat. Lihat dulu kegunaannya, lihat dulu manfaatnya. Yaitu kalau untuk kepentingan pribadi mungkin zalim. Kalau saya meskipun mahal misalnya, loh, tapi manfaatnya Pak Dokter, datang toh ke Bojonegoro, survei, terus nanya sana, ketemu santri, acak, terus dicenol, le kamu di sini bayar berapa satu bulan? Nanti kalau sampai bayar kasihkan jenengan duitnya, tapi kalau benar-benar gratis jenengan yang nanggung biayanya. Loh, oh no, 2.500 lebih itu nggak sedikit tuh loh. Tuh satu bulan itu beras itu 13 sampai 15 ton tiap bulan, itu baru berasnya saja. Saya tahu orang saya yang belanja. Kemarin baru beli seragam itu saya pesennya di Pekalongan, soalnya paling murah itu. Beli seragam itu habisnya hampir 300 juta, seragam baru untuk santri baru saja itu 300 juta Pak Dokter. Itu seragamnya kan gratis semua seragamnya gitu loh, belum kitab-kitabnya. Gak ini saya untuk mengkanter orang-orang yang lambenya luweh gitu loh. Kadang-kadang kan apa itu ceramah ngene-ngene mahal ngene-ngene loh. Az-Zahir mahal pantes kualitas kok. Krunya itu loh berapa, lihat. Oh yang ini loh, yang pertentangan Hasan yang nganti tangannya dirijine meh peritil, kebagian piro jajal dihitung. Mikir toh mikir. Pengen murah yang ngundang hadros yang kelas RT. Oh no, wong mikir. Ya udah. Zakat itu artinya kan pembersihan, mensucikan. Kalau zakat mal ya berarti mensucikan harta. Udah gini, yang kita dapat itu pendapatan bruto. Kalau nggak tahu pendapatan bruto itu pendapatan kotor. Yang boleh kita konsumsi, kita makan, kita minum, kita pakai, itu yang neto, yang bersih. Dari bruto menuju neto itu ada proses pembersihan namanya zakat. Makanya orang yang sudah punya nisab nggak mau mengeluarkan zakat itu orang geragas. Bahasa Inggrisnya the celutak. Ini kayak orang disuguhi kacang dimplok sak kulit-kulitnya, dikasih ikan gurami dipang